Nah, di bagian ini kita bakal mengetahui cara mengganti tema gitu ya. Nah, tapi sebelum kita lebih lanjut gitu ya, kenapa kita harus ganti tema? Tapi jawabannya sebetulnya adalah enggak harus. Itu preferensi masing-masing. Misal, kalau kita nggak mau website kita tampil monoton, ya udah ganti tema salah satu solusinya. Kemudian, kalau misal kita punya website yang spesifik seperti online magazines, kemudian apa namanya e-commerce gitu kan, itu juga harus pakai tema spesifik dan harus ganti gitu ya. Tapi nih, apapun alasannya, ganti tema itu sangat mudah di WordPress gitu. Untuk memulai, kita klik menu appearance, kemudian pilih themes. Ini ada beberapa tema yang sudah diinstalkan oleh WordPress dari sananya, gitu ya, by default. Tapi nih kalau kita pengen cari lagi yang lain, bisa kita klik Add New Theme atau Add New di atas. Kemudian ini ada ribuan tema yang WordPress sediakan gratis untuk kita. Bisa kita scroll satu-satu atau pakai kategori yang ada seperti featured, kemudian populer, favorit, dan terbaru gitu ya. Atau kita bisa pakai custom filter. Misal, saya cari tema untuk blogging, kemudian dengan fitur tertentu seperti misal custom logo, custom header, kemudian post formats, dan kalau udah kita klik apply filters untuk mensortir ya tema yang sesuai dengan kualifikasi atau kriteria itu. Atau lagi kalau misal kita punya kata kunci yang ingin kita gunakan untuk nge-search tema, ya udah klik di sini. Misal blue ya. Nanti WordPress akan mensortir semua tema yang judulnya atau namanya punya kata kunci yang kita masukin. Kayak Winter Blues, Business Blue, sampai bawah banyak gitu ya. Tapi saya masih mau pakai tema yang blog tadi. Kira-kira apa yang saya pengen, saya bisa browse dulu di sini ya. Misal saya udah menemukan tema yang pengen saya install ya, yaitu Opus Blog ya. Kita bisa langsung install atau preview dulu. Nah, untuk preview ada dua cara. Kita pencet preview ini atau pencet ini ya, yang aktif, gambar yang aktif di sini sama aja. Saya sekarang pencet preview. Kita bisa lihat ada pembuat temanya gitu kan, kemudian versi berapa, rating kalau ada, terus deskripsi, dan paling penting adalah gimana tema ini bakal kelihatan kalau kita pakai gitu ya. Scroll ke bawah, lihat-lihat, dan kalau misal udah cocok, kita bisa klik install. Setelah install, kita klik activate. Nah, kalau udah gini berarti tema sudah terpasang di WordPress kita. Bisa kita cek di halaman front end ya, website kita. Ya, bisa dilihat ini sudah berganti ya. Kalau kita kan tadi lihat halaman front end-nya masih pakai tema yang default dari WordPress. Sekarang sudah berhasil berubah gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana kalau kita punya tema dari sumber eksternal, bukan dari dashboard WordPress? Jawabannya adalah tetap bisa dipakai. Oke, caranya sama, appearance, themes, kemudian add new, lalu upload theme. Choose file, pilih file tema terkait yang ingin kita upload. Dalam hal ini adalah SKT Caffeine. Klik install now. Kalau udah seperti ini berarti tema sudah terinstall di WordPress kita. Bisa kita cek dengan ke appearance, kemudian themes sama. Kita bisa lihat temanya akan ada di sini. Kita tadi upload SKT Caffeine, terbukti dia ada di sini. Kita bisa activate untuk mengganti tema yang aktif. Kemudian bisa sama kayak tadi, bisa preview dulu gitu ya untuk lihat gimana sih kira-kira kalau saya ganti tema ini bakal kayak apa website saya gitu. Ini aja terkait dengan tema sebetulnya. Silakan eksplorasi berbagai tema yang Anda pingin atau butuhkan gitu ya. Setelah ini kita akan coba untuk mengetahui apa sih yang namanya plugin dan gimana cara menginstalnya ke WordPress kita.